Baik, saudara sekalian, pencegahan polusi. Oh, Pak, judulnya kok cleaner production? Oke, kita akan ke sana nanti. Ya, saudara sekalian, iya, ini adalah bagian yang akan atau konten yang akan saya sampaikan kepada saudara selama 7 minggu perkuliahan kita terkait pencegahan polusi, yaitu bahwa kita akan berbicara tentang konsepnya. Oke, saya cerita dulu. Kenapa kok cleaner production atau produksi bersih? Cleaner production atau produksi bersih adalah tools yang akan saya berikan kepada saudara sebagai upaya untuk kita mampu melakukan pencegahan. Ya. Nah, cleaner production ini sudah cukup dikenal, tetapi saya memodifikasinya dengan istilah lain, yaitu NPO atau non-product output, yang nanti akan saya jelaskan kepada saudara apa yang dimaksud dengan NPO. Nah, dalam kaitannya dengan bercerita atau mengajarkan kepada saudara tentang CP, Cleaner Production atau produksi bersih, ini adalah timetable atau konten yang akan saya sampaikan. Saya akan mengawali dengan pendahuluan, kemudian perlahan kita akan masuk ke dalam konsepnya, bagaimana menerapkannya, dan kemudian kita bisa tahu siklusnya, dan diakhiri dengan beberapa informasi terkait atau case study yang sudah dilakukan di lapangan. Nah, saya akan memulai dengan pertama ini, dengan konsep ini, dengan pendahuluan, nanti pelan-pelan kita ke sana. Satu lagi, materi ini sangat memungkinkan kita untuk kita berdiskusi. So, I will maximize that point. Saya harap saudara juga ikut serta di dalam diskusi-diskusi kita supaya kuliah kita bisa lebih interaktif. Ya. Nah, mari kita mulai dengan ini. Ini adalah cuplikan daripada satu artikel di surat kabar di long time ago 2012. Saudara masih di mana ya? Di SD kah? Victor di mana Tor kamu? 2012. SD kayaknya. Di SD ya, yang pasti bukan di kandungan ibu, tahu sudah lahir ya. Oke, ini 2012, is about 8 years ago. Ya, saya kebetulan waktu itu membaca ada satu artikel yang ditulis oleh Pak Reynald Katsali. Ini cukup famous, salah satu ekonom dari UI di Jawa Pos. Sekarang jarang baca koran karena semuanya online. Nah, Pak Reynald Katsali waktu itu di akhir tahun 2012 membuat satu artikel yang sepertinya memprediksi gitu ya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2013. Dia memberi judul artikelnya adalah bahwa ekonomi Indonesia itu ibarat pukul 3 sore di tahun 2013. Nah, saya sarikan kenapa, apa yang dia tulis di Harian Jawa Pos Desember 8 tahun yang lalu. Dia ngomong begini, bahwa pada tahun 2010-2012, ekonomi Indonesia itu seperti atau ibarat hari itu pada pukul 12 sampai 3 sore. Terik-teriknya, puncak-puncaknya. Itu ditandai dengan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia, ada Toyota, Yamaha, memindahkan pabrik besarnya ke Indonesia. Terus kemudian investor bukan dari Amerika atau Eropa yang sedang mengalami krisis, namun juga dari negara-negara subtropis. Ya. Jadi pada tahun itu, mungkin saudara tidak aware karena masih di SD, ya, terjadi yang namanya krisis di benua Amerika dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi mereka very low, di mana kemudian mereka kesulitan. Nah, beberapa industri itu memindahkan lokasi industrinya ke negara-negara yang ekonominya masih bertahan atau malah menggeliat, seperti Indonesia. Tapi Indonesia punya nilai plus lagi, kenapa? Karena bukan hanya negara-negara yang kesulitan, tapi negara-negara yang juga
sedang berada pada kondisi bagus-bagusnya, seperti Korea, Jepang, dan Tiongkok, juga memilih atau memindahkan atau melakukan investasi di Indonesia. Itu yang diamati oleh beliau. Kemudian dia juga menambahkan informasinya bahwa apartemen mewah di Jakarta yang dibangun Podomoro Group, ya, yang delalah punya masalah beberapa tahun terakhir ini, itu dipenuhi oleh orang asing. Artinya banyak ekspatriat, orang asing yang bekerja di Indonesia, itu banyak. Terus kemudian dikatakan secara resmi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu 2010-2012 itu mencapai 6,4%, yang mana ini bisa dipertimbangkan sebagai angka yang sangat tinggi. Sejak itu kita mengalami kondisi yang flat di angka 5 dan bahkan sempat 4. Kondisi pandemi ini memperparah, tapi tidak bisa diomong karena semua tidak menghendakinya. Ya, yang jelas hari itu adalah hari di mana kita punya pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pada 2013 dikatakan ekonomi kita itu akan slow down. Setelah 2010-2012 seperti terik-teriknya matahari, 2013 dikatakan slow down. Ibarat pukul 3 sore mendekati sunset. Ketika itu terjadi, kesulitan yang akan dihadapi oleh industri, menurut Renat Kasali, akan seperti ini. Mereka susah mencari the best talent, lonjakan permintaan, khususnya terhadap energi dan bahan baku mentah. So please remember this one. Kompetisi yang makin ketat, lonjakan struktur biaya yang tidak diimbangi kesigapan eksekutif, sehingga akibatnya adalah inefisiensi karena comfort zone. Comfort zone itu apa tuh? Comfort zone itu business as usual. Jadi mereka tidak melakukan yang namanya improvisasi, modifikasi, tetap jalan business as usual, ya, rutin atau daily basis, yang menyebabkan comfort zone, tidak mau berubah. Hal ini kemudian akan menyebabkan ketidakefisienan. Terus dikatakan juga oleh Pak Reynald, sulit mempertahankan dan memperbaiki budaya korporat daripada lembaga. Ini yang dikatakan oleh Pak Renat Kasali sebagai prediksinya. Nah, kemudian saya mengamati pada tahun 2013 5,8, 5,1, 5,5 di tahun 2014, 2015 ada tanya, tapi kita sebetulnya sudah tahu. Terus kemudian masyarakat ekonomi Asia itu mulai dilakukan trial 2015, 2020 ini mulai semakin ketat. Saudara tidak bersaing hanya dengan sesama teman Indonesia, tetapi saudara juga akan bersaing dengan engineers dari Asia, itu yang disebut dengan MEA. Jadi kondisi ekonomi kita mengalami shifting atau perubahan. Ya. Terus berbicara hal lain, tadi ngomong ekonomi. Hari ini saya meneglect atau meniadakan 2020 karena kita punya pandemi, tidak bisa masuk hitungan, tapi 2015-2019 kita ada di area 4,8 sampai 5,4% pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu, saudara sekalian, kalau persennya semakin tinggi, itu semakin baik. Terlalu tinggi, itu mesti hati-hati, gitu aja ya. Nanti itu bisa dibaca sendiri. Nah, itu tentang ekonomi. Apa yang saya ingin katakan bahwa ketika satu korporasi atau perusahaan ingin mempertahankan dirinya, dia harus menghadapi kondisi ini yang berlaku sampai hari ini, plus ditambahi satu, yaitu kefasihan akan IT atau informasi telekomunikasi, yang hari ini tidak bisa dikesampingkan, tetapi harus menjadi bagian utama di dalam satu proses bisnis. Ya. Nah, mari kita lihat isu yang lain, yaitu lingkungan, bahwa ternyata kasus-kasus lingkungan, khususnya di Indonesia, itu juga masih berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Kerusakan lingkungan itu masih sering terjadi,
beberapa catatan seperti itu, sebagaimana yang saya tampilkan di layar share screen saya, bahwa ada banyak kasus lingkungan, bahkan beberapa fantastis seperti ini, izin bangunan lahan di hutan yang hanya 77 tapi realisasinya 40.000 ini tidak hanya melenceng tetapi nyelewengnya nggak karu-karuan gitu ya. Itu dilaporkan oleh NG atau National Geographic Indonesia pada akhir Oktober 2012. Hari ini pun kita juga masih punya masalah dalam kaitannya dengan lingkungan. Menurut saudara, isu lingkungan yang saudara ketahui hari-hari ini atau ya 1-2 tahun ini itu apa sih? Indonesia. Apa? Eksploitasi, Pak. Bentar, ada dua yang jawab. Satu dulu. Yang eksploitasi tadi siapa? Clement. Saya, Pak. Sorry, layarku kecil. Siapakah kamu? Rio, Pak. Rio. Sorry, Rio. Suaranya gurung tak apali. Rio, apa? Tadi Rio ngomong apa? Eksploitasi lingkungan, Pak. Eksploitasi lingkungan. Kira-kira bisa lebih spesifik apa yang dieksploitasi? Lingkungan yang mana? Di daerah saya ini kan lagi di pembukaan lahan besar-besaran buat pabrik gitu, Pak. Rio ini di Lamongan ya? Di Lamongan. Oke, sebentar lagi pilkada ya. Iya, bakal dibuka itu pabrik limbah yang terbesar kedua di Indonesia di sini. Exactly. Nah, itu menarik. Jadi, kapan saya cerita tentang itu ya? Nanti aja. Mungkin itu juga akan menyerap tenaga kerja. Oke, sekarang aja. Saudara sekalian, pusat pengolahan limbah B3 di Indonesia itu hanya satu sampai saat ini, yaitu di Cilengsi. Beberapa perusahaan atau banyak perusahaan yang punya B3 dan tidak memiliki fasilitas pengolahan, dia mengirimkannya di Cilengsi. Hari ini ya, sedang dibangun pabrik pengolahan limbah yang seperti di Cilengsi, itu di tempatnya Rio di Lamongan. It's quite interesting, mungkin akan menjadi area yang nanti akan kita pelajari juga. Oke, selain Rio tadi ada yang ngomong siapa? Suaranya siapa tadi ya? Rio ngomong eksploitasi. Tidak ada? Cuman Rio, dokter. Ada Arya. Apa ya? Apa ya? Herian. Apa ya? Apa yang diamati? Ada Agatha Lucy. Lucy di sini juga. Dibda pasti di sini juga. Natania di sini juga. Apa, Lucy? Kemana semua ini? Kalau penggundulan untuk kelapa sawit itu termasuk ya enggak? Iya toh. Ya termasuk. Yang kamu amati apa? Kalau kelapa sawit, yes, of course. Kenapa? Kok dia disebut sebagai masalah lingkungan? Betul. Hutannya. Sorry? Apa? Apa? Kelapa sawit.
Terus apa lagi? Climate change mungkin. Apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim? Iya, saudara merasakan perubahan iklim? Rasakan enggak? Rasakan. Rasakan, iya. Yang saudara rasakan apa? Iklimnya nggak teratur. Iklimnya tidak teratur, iya. It's really good. Apa lagi? Selain kelapa sawit. Limbah plastik, Pak. Limbah plastik kenapa, Dik? Saya kenal suaranya Diki ya. Merusak terumbu karang. Limbah plastik merusak terumbu karang? Yes. Masuk akal. Berikan Terus apa? ikan-ikan mati. Ikan-ikan mati? Iya. It can be. Itu menjadi salah satu masalah kita juga. Saudara pernah dengar nggak untuk lobster dan sebagainya? Yang lagi ribet secara politis, menteri mengizinkan, yang sekarang, yang dulu enggak, ya benih lobster. Itu yang terjadi ya. Nah, ada banyak fakta atau kasus-kasus lingkungan yang masih terjadi di negara kita. Itu hanya beberapa contohnya saja. Tetapi kalau kita mau lebih dalam melihatnya, ada banyak sekali. Seperti ini, maybe, ya, yang saya pernah tunjukin ke saudara, pencemaran-pencemaran yang tidak masuk dalam perhatian nasional, tetapi di provinsial atau di kota, ya, itu pun seringkali luput, ya, bagaimana yang namanya pencemaran terjadi. Ya, bagaimana yang namanya kontaminasi itu terjadi, bencana alam, dan sebagainya. Nah, aspek ekonomi dan lingkungan. Ya, aspek ekonomi dan lingkungan. Saya pakai sebagai pembuka untuk mata kuliah ini. Pertanyaan saya untuk saudara, yang ayo kita diskusikan, saya pengen tahu your opinion, pendapat saudara adalah, apakah ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan? Ada nggak hubungannya? Ada, Pak. Ada. Oke. Yo, satu-satu coba membayangkan hubungannya apa? Kalau pabriknya banyak kan ekonominya meningkat. Cuman lingkungannya pasti ada kerusakan. Oke. Rio ya, Gia? Iya, Pak. Wah, sudah semakin mendengar. Saya soalnya kalau share screen tidak bisa melihat saudara dengan leluasa. Kalau pabriknya banyak, dikatakan ekonominya bagus, tetapi lingkungan bisa jadi makin rusak. Gitu ya? Masuk. Iya. Yang lain? Sumber daya alam, Pak. Ini Diki, sumber daya alam. Kenapa, Dik? Kan kalau pabrik butuh bahan baku dari alam. Pabrik perlu bahan baku dari alam. Maksudnya, Diki, jika pabriknya mau survive, dia butuh alam untuk menyuplai, gitu ya? Ya, Pak. Good. Yang lain? Ayo, bro. Ayo, nanti. Victor Tan.
Victor Tan. Oh iya, ada 2 Victor yang ikut juga. Oke, Victor Arbiter dan Victor Tan. Apa, Tar? Apa ya? Masih kurang paham sih, Pak. Masih Masih kurang buta. paham. Coba lihat ya, di share screen pertanyaan saya, oke? Good. Veronica. Ayo, masa harus tak sebuti, sing ngeroyokan gitu loh, enak. Yang jawab ya, Veronica. Apa Ver? Ada hubungan kah? Ada, Pak. Menurut Vero, gimana hubungan itu? Duh, kepencet. Saya setuju sama yang Rio tadi. Kebanyakan kasusnya kalau misalnya ekonominya meningkat, itu lingkungannya akan semakin rusak. Karena kalau misalnya ekonomi meningkat, kita pasti perlu kebutuhan dari alam kayak gitu. Kalau misalnya kita beberapa ambil dari kebutuhan alam, biasanya lingkungannya akan cenderung rusak gitu, Pak. Good, Vero, thank you. Ya, itu yang dipikirkan oleh Rio. Clement Agung. Ini berapa ya? Kita 24. Sistem utilitas itu wakeh, 58. Clement Agung ada ada pendapat? Ya. Tia? Saya coba ya, Pak ya. Loh, iya boleh nyoba. Iya, mungkin sih Pak, nggak tahu ya. Kan sebenarnya ya yang dibilang sebelum-sebelumnya itu ada benernya. Kan semakin dengan biasanya, semakin dengan ekonomi meningkat, berarti kan kebutuhan sumber daya alam biasanya itu kan semakin tinggi. Misalnya ya dari air lah atau kayu misalnya sesimpel itu. Nah, tapi kalau mungkin sekarang sudah banyak juga apa itu perusahaan yang beralih yang bisa dibilang greener production itu atau yang bisa dibilang dia kayak misalnya kalau sekarang kan Aqua kan bisa dilihat dia itu apa itu kayak mulai mendaur ulang plastik-plastiknya yang botol plastik yang lama. Jadi kan ada kemasan yang baru itu Pak, yang bening itu yang 1 liter. Itu katanya fully recycle. Mungkin kalau kayak gitu apa itu dia bisa mendukung untuk apa lingkungan itu semakin maju. Juga ada katanya itu sekarang itu mulai kalau apa itu air mineral itu diubah menjadi menggunakan botol dari kertas, jadi nggak menggunakan plastik lagi. Itu menurutku tetap akan merusak lingkungan karena akan membutuhkan kertas dan kayu itu, tapi mungkin akan efeknya lebih mending daripada kita misalnya kayak menggunakan plastik. Soalnya yaitu dari misalnya apa itu ngancurin plastik itu butuh yang lama, dan juga kalau misalnya pohon kan lebih apa itu membuat kita itu membuat perusahaan itu lebih berpikir untuk apa itu supaya dia itu bisa menanam sendiri pohonnya misalnya, supaya dia nggak usah harus beli lagi lah kayu apa pohon dan kayu-kayu itu sih. Yes. Make sense. Okay, very good point. Ini Victor tuh tadi ya? Iya. Oke, saya beberapa sudah hafal. Sip. Saudara sekalian, apakah ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan? Saya setuju dengan yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Pertanyaan pertama, apakah ada? Bisa kita jawab dengan yes, sangat ada. Ya. Nah, hubungan ini yang dimaksud hubungan yang bagaimana? Kalau kita mengenal yang namanya hubungan, saudara sekalian, maka hubungan itu kan macam-macam toh. Kalau dulu kita belajar biologi, ada yang namanya simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan sebagainya. Atau kalau kita membicarakan hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan saling menguntungkan, hubungan yang satu diuntungkan, satu rugi, gitu ya, dan sebagainya. Dari yang tadi disampaikan oleh teman-teman, kalian semua, fakta yang
yang masuk di benak banyak orang adalah bahwa satu, betul ekonomi dan lingkungan ada hubungannya. Dua, hubungan antara ekonomi dan lingkungan adalah hubungan yang kategorinya tidak harmonis. Tadi dikatakan Rio, dikatakan Vero, dikatakan Victor, Diki juga ngomong dari sisi yang lain, sumber daya alam, ya. Terus kemudian Rio juga ngomong bahwa apabila ekonominya dikatakan maju bagus, pabrik makin banyak, tadi dikatakan, maka yang namanya lingkungan akan makin rusak. Ya. Ada ketimpangan, ada hubungan tidak harmonis. Bukan hubungan saling menguntungkan, tetapi hubungan yang satu untung, yang satu rugi. Fakta itu, unfortunately, benar. Ya, namanya fakta benar. Ya. Wacana itu, atau yang saudara pikirkan, itulah yang sebetulnya terjadi. Nah, hubungan antara ekonomi dan lingkungan yang ideal itu bagaimana? Yang ideal itu seperti gambar ini. Ya. Dengan kata lain, perlu adanya keseimbangan antara pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya dengan upaya pelestarian lingkungan. Gambarnya cukup mewakili bahwa pelaku usaha, ya kalau dia mau jalan lebih jauh, lebih maju, ya, dia itu ibaratnya seperti ini, berpijak kepada bumi, environment, menjalankan roda atau aktivitas bisnisnya. Semakin dia bisa menempuh jarak jauh, itu analoginya adalah semakin dia bisa mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Tapi jika dia tidak memperhatikan balancing atau keseimbangan itu tadi, maka dia bisa gelundung dari bumi ini, dari environment ini, yang akan berakibat pada rusaknya aktivitas ekonomi yang sudah dia bangun. Saudara sekalian, hubungan ideal ini unfortunately tidak terjadi. Yang terjadi adalah sebagaimana yang tadi saudara sudah bicarakan. Kenapa demikian? Karena ini, para pelaku ekonomi tidak memandang environment sama pentingnya dengan profit. Tetapi mereka lebih tertarik, lebih fokus, lebih memperhatikan bagaimana mendapatkan profit sebesar-besarnya dibandingkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Sehingga terjadilah hubungan tidak harmonis. Seperti itu. Nah, sedikit belok, ya. Saya memperkenalkan istilah yang diperkenalkan oleh Burnland pada tahun 96. Saudara sudah lahir belum ini? Maria, kamu sudah lahir belum? 96. Gimana Maria? Dik, kamu sudah lahir belum, Dik, 96? Belum kayaknya. 96 sekarang berarti sudah ya. Sekarang 2002. Belum. Jadi Belum, Pak. Iya, belum. Saudara generasi Z 2000-an. Oke. Nah, sebelum saudara lahir, ada seseorang bernama Brundtland yang memperkenalkan definisi ini, yaitu sustainable development yang di-Indonesiakan menjadi pembangunan berkelanjutan. Satu definisi yang sangat bagus menurut saya, yaitu bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, sustainable, berkelanjutan, ini artinya ya terus-terusan ada. Kan begitu. Loh, memangnya bisa tidak ada, Pak? Bisa. Kalau yang Diki tadi sebutkan, jelaskan, itu terjadi. Apa? Eksploitasi sumber daya membabi buta. Sehingga menyebabkan sumber daya itu langka, punah,
Sehingga generasi berikutnya tidak kebagian sumber daya itu. Nah, itulah yang coba dijelaskan oleh Brundtland pada tahun 96. Ada hubungan antara definisi ini, definisi Brundtland ini, dengan yang tadi saya jelaskan di depan, keseimbangan. Artinya, apabila yang namanya pelaku ekonomi hanya memikirkan profitnya, terus kemudian terus mengeksploitasi bumi atau alam yang menjadi supplier sumber dayanya, maka pada satu titik sumber daya itu akan habis. Ya, pada saat itu dia akan mendapatkan profit besar, tapi pada satu titik akan meletus, aktivitas ekonominya akan vanish atau hilang. Karena apa? Lawang tidak ada sumber dayanya lagi kok. Gimana mau berproses, kan begitu kan? Sehingga profitnya kemudian juga menjadi tidak ada. Sesaat dia nikmati, tapi selepasnya akan hilang. Itulah yang kemudian diterjemahkan oleh Brundtland dengan istilah sustainable development. Nah, bagaimana upaya untuk mewujudkan sustainable development? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik, bukan hanya untuk level individu, tetapi di level negara. Setiap kali mereka menyusun rencana pembangunan, mereka selalu harus berpikir bagaimana pembangunannya bisa berkelanjutan. Nah, saya ingin batasi pembicaraan kita, pembangunan itu kaitannya dengan lingkungan. Ya. Saudara sekalian, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita mengenali dinamika upaya pengelolaan lingkungan yang juga mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Ini adalah transformasinya dari bawah ke atas. Adalah 5 istilah, kemudian ada beberapa penjelasan di sini. Pengelolaan lingkungan mengalami transformasi. Zaman dulu, mestinya ini berdasarkan fungsi waktu, walaupun tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak, sekarang pun praktek-praktek ini bisa masih saling simpang siur. Tetapi paradigma secara umum terkait pengelolaan lingkungan, awalnya adalah pasif. Ketika ada yang namanya kondisi pencemaran, polutan, pengotor, yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun, maka respon orang adalah pasif. Pasif ini bisa diartikan tidak melakukan apapun. Ya wis, kalau ada yang namanya kotoran, buangan, ya buang aja. Kalau ada yang namanya pencemaran, ya sudah, nggak bisa diapa-apain. Atau sedikit lebih baik, itu containment. Containment ini apa, saudara sekalian? Pewadahan. Jadi dia sadar, dia menghasilkan yang namanya limbah cair, sebagai contoh. Maka supaya tidak merusak lingkungan, maka dia wadahi limbah itu, sehingga tidak lari ke lingkungan. Containment anyway, masuk pasif. Pasif yang baik, katakanlah begitu. Pasif yang tidak baik, ya langsung aja buat ke lingkungan, tidak melakukan apa-apa. Kemudian bergerak semakin bagus, yaitu ke arah reaktif, di mana reaktif itu masuk ke treatment. Saudara yang sudah atau sedang mengikuti TPAB, saudara belajar di area ini. Tujuan daripada treatment adalah untuk mengurangi kadar toksik, kadar racun, kadar perusak dari limbah sebelum kemudian dia dibuang ke lingkungan. Harapannya apa? Harapannya jika dia kemudian memang harus dibuang ke lingkungan, dampak buruknya minimal. Kenapa? Kita sudah olah. Itu masuk reaktif. Kemudian ada lagi masuk di reaktif,
di antara reaktif dan konstruktif, yaitu recycling. Ini ada juga di konstruktif, recycling. Bedanya hanya internal, eksternal. Saudara, saya yakin tahu apa yang dimaksud dengan recycling, yaitu sebuah upaya untuk membuat yang namanya limbah atau kotoran itu menjadi berguna kembali. Ya kan? Melalui satu proses. Disebut recycle. Kalau dipakai langsung untuk mempertahankan nilai guna atau nilai manfaatnya, itu disebut reuse. Tapi ini recycling. Ada proses untuk memanfaatkannya kembali. Internal, eksternal. Ini berbicara masalah lingkup daripada perusahaannya. Eksternal, apabila satu sampah, satu kotoran dari satu industri, itu dikirim ke industri lain yang lokasinya berbeda, untuk kemudian di-recycle. Sebaliknya, internal adalah perusahaan itu punya sampah, dia sendiri yang melakukan recycle, atau dengan kata lain, proses recycle-nya dilakukan di dalam lokasi pabriknya sendiri. Jadi ada perbedaan antara eksternal dan internal in term of position atau lokasi. Ya, kalau bisa internal, tentu lebih baik. Karena risiko jika harus mengirim ke pabrik lain, lokasi berbeda, lebih besar dibandingkan dengan internal. Recycling itu kemudian menjadi cara respon yang lain terhadap lingkungan yang masuk kategori konstruktif. Terus, upaya kita dalam pengelolaan lingkungan mengalami transformasi yang lebih lanjut lagi, yaitu masuk di area proaktif, reduction at source. Source ini adalah sumber, reduction itu adalah reduksi. Ini berbicara masalah mengurangi. Mengurangi apa? Macam-macam. Bisa mengurangi jumlah limbah, mengurangi pemakaian sumber daya alam yang berlebih pada sumbernya. Sumber apa? Ya sumber produksi, sumber penghasil limbah, seperti itu. Dan yang menjadi puncak saat ini adalah sustainable. Masih ingat? Tadi kita sudah ngomong sustainable. Artinya paradigma dalam menjalankan bisnis atau industri itu sudah pada tingkatan paling tinggi, termasuk di dalamnya dia menggunakan sumber daya yang bisa diperbarui. Jadi tidak asal, tidak hanya eksploitasi, tetapi dia sudah berpikir bagaimana memakai bahan baku sumber daya yang renewable. Sehingga keberlanjutannya bisa lebih terjamin. Saudara sekalian, ini adalah dinamika dari proses kita dalam mengelola lingkungan. Kalau kita lihat gambarnya, saya pakai gambar-gambar ilustrasi. Ini adalah pasif. Kalau menurut fungsi waktu, mestinya kita makin lebih baik. Itu sebabnya kenapa dikatakan pada tahun 60-an biasanya orang-orang itu pasif. Jika dia punya yang namanya limbah, buang limbah udara, lepaskan gitu ya. Tapi yang paling dia lakukan adalah melakukan containment atau dilution, dispersi. Dilution itu apa sih? Pengenceran. Jadi sebetulnya nggak melakukan apapun. Dia punya air limbah. Ya, untuk membuat air limbah ini baik, dia melakukan pengenceran dengan air bersih. Nah, kan salah kaprah. Pengenceran bukan upaya untuk mengurangi pencemaran. Ya. Terus, ini gambar yang reaktif, treatment. Nah, kalau saudara lihat gambarnya, mereka tidak asal buang saja, tetapi ada, ini menunjukkan kayak alat, begitulah ya, yang sebelum membuang, mereka melakukan sesuatu dengan tujuan agar yang namanya
limbah itu, pencemar itu, berkurang efek destruktifnya atau efek penghancurannya, sehingga dampaknya terhadap lingkungan itu bisa minimal. Kemudian, ini adalah konstruktif. Kalau saudara lihat gambarnya, ini ada panah-panah yang balik, itu menunjukkan bahwa limbah itu sebagian bisa dikembalikan, atau semuanya bisa dikembalikan, dengan tujuan bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga bisa jadi yang keluar lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau saudara lihat sebelumnya, wah banyak, ini makin banyak, begitu ya. Ini apabila kita melakukan recycle. Terus proaktif. Proaktif dikenal dengan istilah up of pipe treatment, apalagi itu. Nanti saya mau tanya saudara, ya, apa itu up of pipe treatment? Jadi berusaha sedemikian rupa, ingat tadi ada kata kuncinya reduction at source atau mengurangi di sumbernya. Ya. Sehingga dengan demikian upaya untuk mengelola lingkungan lebih baik karena jumlah limbah yang dihasilkan jauh berkurang. Nah, ini praktek-prakteknya seperti itu. Reduksi pada sumbernya, semua emisi dan limbah jika bisa diminimalkan, ayo kita minimalkan. Eliminasi penggunaan material yang nakal dengan material yang lebih environmental friendly. Kemudian juga mengurangi bahan baku dan penggunaan energi pada proses produksi. Karena seringkali penggunaan bahan baku dan energi ini berlebih, sehingga menghasilkan buangan yang juga banyak. Kalau saudara ditanya dengan area Indonesia, ya, Indonesia ini ada di posisi yang mana menurut saudara? Pasif. Pasif. Victor ngomong di pasif. Oke. Siapa lagi itu? Apa? Sorry. Aktif, Pak. Reaktif. Aktif. Reaktif, oke. Yang lain? Apa? Masih 2 loh yang jawab. Mungkin konstruktif, Pak. Mungkin konstruktif. Oke. Ada lagi? Mungkin reaktif juga, Pak. Mungkin reaktif, ya. Nggak ada yang proaktif? Menurut saudara? Di Indonesia? Mungkin ada, Pak, tapi masih minor. Mungkin ada, tapi masih sedikit. Saya setuju. Jadi dengan kata lain, di Indonesia ini colorful, di mana-mana ada. Masih ada perusahaan yang nakal. Ini ada satu perusahaan Gresik yang baru menghubungi saya. Ya, saya pernah cerita toh, kalau saudara yang pernah ikut di TPAB, klien atau orang yang minta didesainkan IPAL itu hampir semuanya datang setelah berurusan dengan polisi, dengan hukum. Baru mereka bingung, aku gak no IPAL, Pak, aku di sana IPAL, Pak. Setelah mereka berhubungan dengan hukum, polisi. Nah, sebelum mereka kena hukum atau kena ketemu dengan polisi, mereka ngapain? Ya ini, paling, iya toh? Buang saja. Nah, ini baru kalau mereka minta IPAL, baru mereka bergerak di sini, baru loh. Padahal referensi ini adalah referensi dari buku di Jepang. Kenapa mereka tahun-tahun itu? Tahun ini itu tahun meletusnya efek dari Minamata. Saudara ingat tragedi Minamata toh? Minamata B. Iya, Minamata B yang dimulai awal tahun 1900-an, bayangkan loh.
1920 forex kalau saya lihat ya di kisaran itu 40 tahun sempat tertunda atau terhenti sebentar karena perang dunia, terus menjalankan prakteknya sama sampai meletus kasus itu di tahun 60-an. Itu sebabnya mereka ngomong mereka itu zaman itu pasif. Nah, kita 2020 ya, masih ada yang pasif. You can imagine. Kita ketinggalan berapa tahun dari Jepang. Ini textbook ini, gambar ini saya ambil dari textbook Jepang. Ya. Baru saja, Pak, kayak no IPAL, Pak, buatkan IPAL. Ya, berarti sebelumnya dia pasif. Ya, betul. Kita ada di mana-mana. Apakah ada yang proaktif industri di Indonesia? Ada. Ya, tapi saya setuju, tadi saya lupa siapa yang ngomong, masih minor. Siapa? Edrea. Pabrik mana, Pak, tapi yang Nah, sudah proaktif? pabrik mana yang proaktif? Ada beberapa. Semen Indonesia. Nah, saya sebetulnya sudah buat kontak dengan mereka. Ya, Semen Indonesia, mereka ngomong, boleh Pak, kalau mau kunjungan pabrik, atau saya sempat mau mengundang mereka untuk lihat tamu, mereka udah bersedia. Tapi ya sebelum terrealisasi terkendala. Coba sih nanti saya usahakan ya, siapa tahu salah satu kuliah kita bisa dalam bentuk webinar dengan pembicara tamu nanti. Let's see, supaya mereka cerita keproaktifan mereka bagaimana. Ada beberapa, Victor, yang proaktif. Konstruktif, reaktif ada. Reaktif yang ngolah limbah ya banyak. Itu sebabnya saudara belajar TPAB juga, karena tetap dibutuhkan. Ya. Tapi yang dimaksud referensi atau textbook Jepang ini paradigma. Okay? Bahwa di sana industri paradigmanya itu sudah proaktif. Bukan realisasinya saja, tapi paradigma. Yang pasif nggak ada. Bisa dikatakan begitu. Ya, betul, Indonesia colorful. Kita masih ada di mana-mana. Nah, dengan kata lain, kalau kita kembali ke pertanyaan di depan, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development? Tidak ada cara lain, maka kita harus di proaktif ini. Kenapa? Karena konsepnya berbeda. Kalau saudara lihat tadi, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut, konsep daripada proaktif itu sudah membayangkan, sudah melihat dan melakukan upaya pengurangan pada sumbernya. Pengurangan ini apa? Mengurangi emisi dan limbah, termasuk di dalamnya mengurangi pemakaian bahan baku dan energi yang berlebih atau tidak pakai. Saya mau tanya sih, di level saudara di rumah, ini saudara sebagian besar kan di rumah toh, saya rasa semuanya di rumah ya. Apakah ada penggunaan energi sia-sia di rumah saudara? Ada nggak? Atau pertanyaannya saya ganti gini. Lubang-lubang, maksud saya lubang-lubang itu adalah kemungkinan-kemungkinan mana di rumah, di level rumah saudara, yang membuang energi. Itu aja. Kemungkinannya di mana? Listrik, Pak. Listrik, oke. Listriknya ngapain? Ya, kadang kalau keluar rumah itu lampu masih nyala, kipas masih nyala, itu pembuangan listrik. Udah nggak sadar, Pak. Agree. Ada lagi? Agree. Nah, ini ada Aloy Julio di sini. Lai, di rumahmu kemungkinan terjadinya pembuangan energi apa? Air, Pak. Banyak. Air. Apa dengan air? Iya. Lupa matiin keran, Pak. Yes. Good. Dua contoh ini ada di level rumah kita. Ya.
lupa matiin keran, lupa matiin listrik, ya. Bahkan sekalipun itu yang saya lihat juga, orang berpikiran kalau TV dalam kondisi mati, tetapi lampunya masih standby yang merah itu, orang berpikir, oh, wis mati Pak, sudah mati. Padahal tidak, itu standby, masih consume electricity. Ada banyak lubang di level household atau rumah tangga yang sebetulnya bisa kita kurangi. Saudara bayangkan di level industri. Loh Pak, mosok di level industri ada juga. Bisa terjadi. Bahkan banyak kondisinya. Kenapa? Paradigma proaktif ini, itulah yang belum umum ada di kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus proaktif agar bisa sustain pembangunan kita. Saya kembalikan ke hubungan antara ekonomi dan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis kita bisa tetap berjalan, aktivitas ekonomi berjalan, lingkungan tetap terjaga, apabila kita menaruh mereka pada posisi balance, hubungannya harmonis, saling menguntungkan. Nah, hubungan yang harmonis itu sangat mungkin kita wujudkan dengan kita memilih untuk proaktif dalam pengelolaan lingkungan. Nah, bagaimana proaktif itu dilakukan? Salah satu tools yang akan kita pelajari adalah dengan menerapkan produksi bersih atau cleaner production. Ya, jadi saya sudah mengantar saudara sampai ke sini. Sedikit lagi tentang cleaner production. Ini adalah definisinya. Ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Yang saya warnai biru, itu adalah kata kuncinya. Langsung saja saya ke Indonesia. Ini sebetulnya juga adalah definisi atau konsep yang diperkenalkan oleh UNEP, United Nations Environment Program, untuk para pelaku usaha, bahkan para pengelola pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan cleaner production atau produksi bersih? Penerapan berkelanjutan dari strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terintegrasi melalui proses, produk, dan jasa dalam rangka untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi dan mengurangi kerusakan dan resiko terhadap manusia dan lingkungan. Saya pertama membaca definisi ini, berpikir bahwa this one adalah definisi yang sangat bagus. Saya buat summary grafisnya seperti ini. Jadi dia adalah strategi yang continuous. Jadi tidak hanya dilakukan saat dia suka saja, atau pada kurun waktu tertentu. Tapi sebuah program, sebuah strategi yang berlangsung secara terus-menerus. Konsep daripada strategi ini adalah preventif. Kalau saudara ngerti preventif itu apa sih? Apa preventif itu? Oh, sorry, ada yang tadi jawab lewat chat ya. Oke. Apa preventif itu? Stanley? Cegah. Pencegahan. Preventif adalah pencegahan. Betul sekali. Bersifat preventif, terintegrasi. Jadi bersifat menyeluruh. Oke? Bersifat menyeluruh. Jadi bukan menjadi satu divisi atau departemen tersendiri, tetapi
tapi menjadi bagian dari praktek bisnis. Bentar ya. Baterai saya mau habis. Benar, pencegahan. Ya. Terus kemudian terintegrasi. Yang bisa ditujukan untuk produk, proses, dan services. Jadi bukan hanya produk, tetapi sampai proses dan services. Di mana tujuan dari strategi ini adalah satu, mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan, dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Pencegahan, preventif, itu adalah kata kuncinya. Nah, sebelum kita berbicara tentang yang namanya mekanisme pelaksanaan cleaner production di level industri itu bagaimana, saya akan mendahului dengan keuntungannya, karena biasanya orang mau melakukannya apabila dia tahu keuntungannya. Apa tahu keuntungan dari melaksanakan cleaner production? Apa toh keuntungan dari melaksanakan sikap atau paradigma proaktif di dalam proses bisnis kita? Ada 3 keuntungan yang potensial untuk kita dapatkan, yaitu planet, people, and profit. Ya. Planet, atau saya awali dengan profit dulu. Ini orang suka, pelaku bisnis suka. Biasanya mereka nggak mau melakukan pengelolaan lingkungan karena berpikir bahwa profit saya akan berkurang kalau saya ngurusi lingkungan. Nah, cleaner production mematahkan anggapan salah itu. Di sini, dengan melaksanakan cleaner production, dia atau perusahaan akan mungkin mendapatkan keuntungan tambahan. Wow, iya ta? Iya. Yang kedua adalah people. Health and safety. Ketika dia melakukan program ini, maka secara langsung berhubungan dengan program K3 yang juga penting untuk dilakukan di dalam satu proses bisnis industri. Dan P yang ketiga adalah planet. Tentu saja, jangan lupa kita mau mengelola lingkungan kita. Jadi dengan melakukan itu, kita dapatkan ketiganya. Ya, ini nanti saudara bisa baca. 3P itu di mana? Kenapa kok bisa begitu? Ya. Profit. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini adalah gambaran yang lain. Ya. Kita sebutnya triple win, tapi sama. Triple win, triple P. Ekonomi, lingkungan, manusia. Ya. Berbicara banyak hal. Selain K3, juga implementasi perubahan yang efektif. Nah, tadi saudara ingat, strategi ini tujuannya adalah mengurangi resiko pada human and environment, bahkan meningkatkan dia punya kemampuan. Ini K3, ini lingkungan, dan efisiensi ini berbicara profit. Ya, itu adalah definisi daripada cleaner production. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Saya akan lanjutkan minggu depan, tetapi saya akan mengakhiri yang hari ini dengan pooling. Bukan yang ini yang tadi. Sebentar.
Gimana? Mm-mm. Bentar ya. Yes, ini dia. Oke, saudara bisa jawab. Apakah saudara setuju? Apa benar, apa salah? Ya, si separuh loh. 5 lagi. 2 lagi. 1 lagi. Apa 1 ini? Ya, wow. Is quite impressive. Jadi saudara ngomong bahwa adalah benar bahwa konsep pencegahan atau prevention lebih efektif atau lebih powerful dalam mengelola lingkungan. Ya, 100% saudara mengatakan gitu. Sebagai penutup, boleh 1, 2, 3, 4, 5, atau siapapun yang saudara mau ngomong, memberikan statement. Kenapa pencegahan dikatakan lebih efektif dalam mengelola lingkungan? Anyone? Yo. Kenapa? Karena bisa meminimalisir efeknya, Pak. Karena bisa meminimalisir efeknya. Efek apa? Efek kerusakan lingkungannya itu, Pak. Karena pencegahan dikatakan bisa meminimalkan tingkat kerusakan dari lingkungan. Yang lain? Mungkin ya Pak. Kan kalau Ya. kita preventif kan berarti kan kita sudah memikirkan dulu apa yang kemungkinan buruk yang terjadi. Jadinya anggapannya kayak sedia payung sebelum hujan. Jadinya kita nggak tahu kalau hari itu hujan atau enggak, tapi kita sudah bawa payungnya. Jadinya, nah kalau kita nggak sedia payung dulu, berarti kan nanti kehujanan sebentar baru beli payung. Oke. Jadi anggapannya gitu sih. Jadi dia sudah melakukan antisipasi sebelum kejadian. Iya. Itu paradigma proaktif ya, masuk dalam prevention. Good. Yang lain? Gimana? Fabi. Kalau menurut saya sih lebih baik mencegah, karena kalau mencegah kan kita kayak sudah mempertimbangkan ke depannya itu bakal jadi dampaknya itu seperti apa. Kalau mengelola duluan kan berarti kayak ibaratnya itu sudah terjadi terus baru kita kelola gitu sih Pak. Oke. Give me more. 2 lagi, 3 lagi. Java. Chandra. Ayo, Rek. Ajar loh. Ini direkod ya, saya ngomong ajar-ajar. Nanti masuk HAM. Ayo. Ada Thalia di situ.
Konsep pencegahan lebih efektif dalam mengelola lingkungan. Lucy. Ya, kalau menurut saya sih lebih baik kita mencegah daripada kita mengelola, Pak. Soalnya kan kita udah tahu, misal kayak ke depannya bakal gimana, kita udah mikir planning sebelumnya, Pak. Jadi bakal lebih ampuh lagi kalau misalnya terjadi, dan kita udah mikir kayak, oh, ke depannya bakal gini, kita udah sediain kayak bermacam-macam planning buat itunya, Pak. Oke. Ya. Saudara sekalian, kenapa proaktif menjadi paradigma yang kita harapkan? Karena betul sebagaimana terekspresikan dari yang saudara ikuti polling ini, bahwa pencegahan itu selalu lebih efektif daripada penyembuhan. Kan begitu ya? Nah, cleaner production, produksi bersih, adalah tools untuk pencegahan. Itulah sebabnya kenapa kita juga punya mata kuliah ini namanya pencegahan polusi. Bukan teknologi pengolahan air buangan, pengolahan, bukan, tetapi pencegahan polusi. Karena kalau kita bisa mencegah, itu akan meringankan pengolahan. Atau bisa jadi, kalau kita bisa mencegah, itu malah meniadakan pengolahan. Gitu ya. Nah, saya akhiri hari ini dengan PR perenungan buat saudara. Ya. Renungkan apa yang dimaksud dengan end of pipe dan up of pipe. Nah, itu ya. Buat saya renungkan, masing-masing saudara saja. Ya. Apa yang dimaksud dengan end of pipe dan up of pipe dalam, kok ubaya, dalam upaya itu ya. Ini seringkali auto correct. Ya. Dalam upaya pengelolaan lingkungan. Minggu depan, mari kita sharing. Apa itu end of pipe? Apa itu up of pipe? Kemudian kita lanjutkan dengan materi mendatang. So far, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, saudara bisa show off. Rio, pengelolaan limbah di Lamongan itu di desa apa? Di desa Telogoretno, Pak, desa saya. Oh, di tempatmu? Iya, 500 meter aja dari rumah saya. Oh, gitu. Sekarang sedang dalam proses apa? Pengurukan atau sudah ada bangunan-bangunan? Enggak, baru pengurukan. Kemarin sengketa tanahnya yang agak lama soalnya. Gitu ya. Ya, dulu sempat mau di Cermi Gresik, tapi juga berkaitan dengan tanah. Sekarang akhirnya ke Lamongan. Oke. Cuman udah clear sih, Pak. Udah clear ya. Yang udah kelihatan ya kayak pondasinya bahwa mulai diuruk-uruk sedikit. Oke. Oke, Kak. Oke. Jadi sudah mulai ke situ. Maybe 3-5 tahun, mungkin 3 tahun ya. Ya, perkiraan 3-4 tahun lah. Ya, good. Mungkin nanti kita KP ke sana atau studi eksekusi. Daerah belum lulus, oh?
pasrah kabeh. Udah lulus oh belum? Oh. Iki. Sebentar. Sesi pemotretan, oke? Ada 2 lembar. Yang pertama dari Lucy. 2. Oke. Dan halaman 2. Yan, kamu di mana, Yan? Erian? Pak Prumo, Erian. Di Surabaya, Pak. Surabaya. Oh, kamu asli Surabaya? Iya. Oke. Baik. Begitu ya, teman-teman. Kuliah awal kita untuk PEN-POL. Sudah? Jangan ketawa-ketawa. Kita selesaikan have your lunch, dan silahkan 10 atau 15 menit ya, 10 menit tersisa saudara merenung tentang end of pipe, up of pipe. Dan next week kita akan awali kuliah kita dengan diskusi itu. So thank you for today and see you next week. Oke ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siwa. Terima kasih, Pak.